Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi jika medan magnet pada kumparan primer coil ini kolaps ya atau hilang dengan cepat, maka terjadi tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder yang akan diteruskan ke distributor dan dialirkan ke tiap-tiap busi sesuai dengan firing ordernya. Nah, sekarang kita lihat cara kerja dari sistem pengapian ini. Perhatikan pada saat platina tertutup ya, maka arus dari baterai akan mengalir ke emitor, ke basis, ke R2, kemudian menuju platina atau ke kontak pemutus, kemudian ke massa. Maka transistor 1 akan on sehingga ada arus dari emitor ke kolektor, ke basis, emitor, massa, sehingga transistor 2 on dan ada arus mengalir dari baterai ya ke kumparan primer, kolektor, emitor, massa, sehingga timbul medan magnet. Pada saat platina terbuka, maka arus basis transistor 1 terputus, sehingga transistor 1 akan off. Akibatnya adalah arus yang mengalir ke basis transistor 2 juga akan off, sehingga transistor 2 akan tidak bekerja. Arus kumparan primer akan terputus sehingga medan magnetnya kolaps, terjadi induksi diri, dan pada kumparan sekunder terjadi induksi mutual, tegangan tinggi yang dialirkan ke busi melalui distributor. Nah, baik, sehingga busi akan menyala. Nah, sekarang dari cara kerja ini kita ulang ya. Pada saat platina tertutup, arus mengalir dari baterai ke kunci kontak, emitor, basis, R2, platina, massa. Akibatnya transistor 1 menjadi on dan arus bisa mengalir dari kaki emitor ke kolektor, ke basis transistor 2, emitor transistor 2, kemudian ke massa, sehingga transistor 2 on, maka akan ada arus lagi mengalir dari baterai ke kumparan primer coil, ke kolektor, ke emitor transistor 2, ya, ke massa, sehingga terjadi medan magnet pada coil. Pada saat platina terbuka, arus basis transistor 1 akan terputus, sehingga transistor 1 akan off atau tidak bekerja. Arus yang mengalir ke basis transistor 2 juga tidak bekerja ya, sehingga transistor 2 ini akan off. Arus pada kumparan primer juga terputus sehingga terjadi tegangan induksi diri pada kumparan primer yang akan dibuang ke massa melalui dioda Zener. Sedangkan pada kumparan sekunder akan diteruskan ke busi melalui distributor. Nah, fungsi dioda Zener pada rangkaian ini seperti kapasitor atau kondensor pada sistem pengapian tipe konvensional. Nah, jadi dioda Zener ini sebagai pengganti kerja dari kondensor pada sistem pengapian konvensional. Baik ya. Pertanyaan berikutnya ya yang harus dijawab ya. Nah, pertanyaan yang kelima ya, pertanyaan yang kelima. Pada saat arus pada kumparan primer terputus, posisi transistor 2 adalah on. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Kemudian pertanyaan ke-6 ya. Pada saat arus kumparan primer diputus ya atau terputus, maka pada kumparan sekunder terjadi induksi diri. Sedangkan
pada kumparan primer terjadi induksi mutual. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan jawab. Ya. Pertanyaan ketujuh. Ya. Dioda Zener berfungsi untuk meneruskan arus dari kumparan primer koil ke massa pada saat transistor 2 on. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Baik, ya. Demikianlah materi tentang sistem pengapian semi elektronik. Ya, saya berharap semuanya dapat memahami bagaimana sistem pengapian semi elektronik bekerja, mulai dari dasar rangkaian ini. Saya berharap juga bisa difahami, ya. Kemudian bagaimana prinsip transistor ini on dan off akibat kerja dari platina. Begitu. Kemudian saya berharap juga dapat memahami rangkaian sistem pengapian semi elektronik menggunakan 2 transistor. Ya. Nah, ini saya tambahkan kenapa digunakan 2 transistor. Jadi kalau kita lihat, ya, arus basis pada suatu transistor digunakan untuk mengaktifkan transistor. Ya. Nah, arus basis yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor itu tidak besar. Ya. Ada bermacam-macam transistor yang arus basisnya itu ada yang sangat kecil, ya. Tergantung dari perbandingan antara arus yang mengalir dari emitor ke kolektor dan arus yang mengalir ke basis. Nah, materi ini bisa kita ingat lagi dari kuliah dasar listrik dan elektronika. Ya, baik. Kemudian saya berharap juga Anda bisa memahami bagaimana prinsip kerja dari rangkaian sistem pengapian semi transistor ini. Apa saja peristiwa yang terjadi saat platina tertutup, ya. Ini harap diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Dan peristiwa apa sajakah yang juga terjadi, ya, pada saat nanti platina ini terbuka. Nah, oke, ya. Jadi sebenarnya prinsip secara konsep, prinsip dasar bekerjanya sistem pengapian semi elektronik dengan sistem pengapian konvensional adalah sama, yaitu terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus primer terputus. Nah, arus primer terputus pada sistem pengapian konvensional dilakukan oleh platina, sedangkan arus primer pada sistem pengapian semi elektronik terputus pada saat transistor 2 tidak bekerja atau off. Nah, jadi terjadinya induksi diri pada kumparan primer, terjadinya induksi mutual pada kumparan sekunder, secara prinsip sama persis dengan konsep bekerjanya sistem pengapian konvensional. Baik, demikian penjelasan kali ini mengenai sistem pengapian semi elektronik. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan silahkan dijawab. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya, penjelasan tentang sistem pengapian full elektronik.